Nah, di depan saya ini nih contohnya ada relief yang sangat bagus banget nih ukirannya. Candi Kesiman di Mojokerto, Jawa Timur tak hanya menawarkan panorama cantik pegunungan. Salah satu relief di candinya berkisah tentang amerta atau air suci yang konon dapat membuat seseorang hidup abadi dan tidak bisa mati. Penasaran dengan kisahnya? Ayo kita simak video ini sampai habis. Tiupan angin yang berhembus pelan membawa kesejukan kawasan Pacet. Persis di Dusun Kesiman, Desa Kesiman Tengah, Kecamatan Pacet itu, bangunan sejarah berdiri kokoh di atas undukan bukit. Bangunan itu dinamai Candi Kesiman. Candi ini dinamai persis dengan nama dusun setempat. Bangunan candi dikelilingi tanaman bunga warna-warni dan pagar kawat duri. Di bagian luarnya, hamparan tanaman bawang dan persawahan bersandingan. Kembali lagi bersama kami di Asli Mojokerto. Hari ini saya berada di Desa Kesiman Tengah, Pacet, Kabupaten Mojokerto nih. Nah, kabarnya di sini itu ada situs berupa candi yang menarik dan unik. Nah, daripada kalian penasaran nih, yuk langsung aja kita lihat seperti apa sih candinya. Nah, saya sekarang sudah berada di area dalam di Candi Kesiman Tengah nih. Letaknya sekitar 500 meter dari Jalan Raya Pacet Gondang dan 200 meter dari Jalan Poros Desa. Untuk menjangkau lokasi, pengunjung akan menelusuri jalan sempit berlumpur lebih mirip pematang sawah. Berjarak 50 meter sebelum candi, pengunjung melintasi pematang sawah dengan lebar kurang dari setengah meter. Lokasi candi berada di lereng bukit. Dari situ terlihat jurang di mana berada anak sungai yang dinamai Kali Cungkup oleh warga setempat. Persis dari lokasi candi, apabila cuaca cerah, pengunjung dapat melihat hamparan pegunungan yang melingkupi kawasan Mojokerto bagian tenggara, yakni Gunung Welirang, Gunung Sindiran, dan Gunung Biru. Letaknya yang tinggi juga memungkinkan setiap pengunjung mendapati pesona pemandangan aduhai khas Pegunungan Pacet. Nah, sekarang saya berada di sisi barat dari Candi Kesiman nih. Bisa dilihat semuanya itu full batu andesit, teman-teman. Terus candi ini tuh memiliki ukuran, yaitu panjangnya 10,2 meter, terus lebarnya itu 7,2 meter, dan ketinggiannya itu kurang lebih 5 meter nih. Nah, di sebelah kanan saya ini sekarang tuh ada bangunan atau dinding candi ini yang menjorok sepanjang 3 meter nih. Nah, di kanan kiri dinding ini tuh ada berupa tangga atau undak-undakan. Tapi sayang sekali nih sekarang keadaannya sudah tidak terlalu beraturan nih, teman-teman. Terus di kiri saya nih, ini tuh banyak banget juga batu andesit yang berserakan. Terus ukurannya itu besar-besar banget. Kendati demikian, pesona Candi Kesiman tak kalah menariknya dengan pemandangan di sekitarnya. Candi yang diperkirakan dibangun pada masa akhir kerajaan era Majapahit itu dulunya dimungkinkan digunakan sebagai tempat bersemedi atau melakukan ritual khusus. Candi ini memiliki panjang 10,2 meter, lebar 7,2 meter, dan tinggi 5 meter.
Bagian depan yang menjorok tingginya 3 meter, kata penjaga candi. Ia menyebutkan candi berbahan batu andesit itu dulunya dijaga turun-temurun mulai dari kakek hingga ayahnya. Sejak 1996, ibu satu anak ini menjaga dan merawat bangunan candi. Juru kunci memaparkan kondisi candi dan berbagai relief yang menghiasi tubuh candi. Di antaranya berisi relief Hanoman, kepala kala, kinari-kinari, dan relief utama Samudra Mantana. Nah teman-teman, sekarang saya sudah bersama juru pelihara dari Candi Kesiman Tengah nih. Bu, kalian Bu siapa nih Bu? Ya, perkenalkan, nama saya Ibu Warlia. Saya juru pelihara Candi Kesiman Tengah yang terletak di Dusun Kesiman, Desa Kesiman Tengah, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Bu, bisa ceritakan Bu, ini dulunya ini ada pada abad keberapa nih Bu, Candi Kesiman? Ya, jadi ini nggak diketahui abadnya ya, sampai sekarang belum ada simbolnya. Jadi ini diketemukan sekitar tahun 60-an. Jadi dulu itu kakek saya, terus tahun 70 berapa gitu ayah saya, terus saya masuk sini tahun 96. Pas ditemukan udah kayak gini apa seperti apa Bu Ya. kondisinya? Jadi ditemukan itu kondisinya seperti ini, cuma nggak terurus, nggak terawat, jadi ditumbuhi semak belukar, jadi nggak kelihatan ini. Ini candinya ini? Ya, nggak terjadi candinya ini. Jadi ini apa ya, kotor ini. Ya, banyak semak belukar, Ya. tumbuhan-tumbuhan Bu. Ya. Nah, Bu, untuk ukurannya sendiri ini berapa Bu Candi Kesiman? Jadi ini ukurannya, lebarnya ini 7,2, terus panjangnya 10,2 dan tingginya 5,5. Jadi di atasnya itu ada lubang yang difungsikan untuk ritual atau semedi yang disebut gerbang gerha. Jadi kita ini sebenarnya ada di belakangnya candi. Candinya menghadapnya ke barat, ya di Ini depan timurnya, sana. Bu. Ya, nanti kita bisa lihat ke sana depannya. Nanti ada satu paket relief itu Samudra Mantana. Jadi ada para dewa dan raksasa, terus ada Guru Mandara, ada kura-kura, ada ular dari jelmaan Dewa Wisnu dan Dewa Basuki. Relief utama ini berisi cerita perebutan amerta atau air suci. Di dalamnya terdapat relief sejumlah binatang yang merupakan jelmaan beberapa dewa seperti Siwa dan Wisnu. Dalam cerita relief itu disebutkan, apabila siapa saja yang mampu mendapatkan amerta atau air suci akan mendapatkan keabadian atau tidak bisa mati. Sejumlah literatur menyebutkan relief Samudra Mantana itu berkaitan erat dengan mitologi pembebasan kutukan. Hal itu seperti yang terdapat di Candi Ceto di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Teman-teman, sekarang saya sudah berada di sisi depan dari Candi Kesiman Tengah ini nih. Ya, ini bisa dilihat ya. Ini kita ada di depan candi, bagian depan ini. Jadi di satu paket relief ini kanan kirinya terdapat ini tangga naik menuju puncak yang difungsikan untuk ritual. Nanti kita bisa naik ke atas untuk melihatnya. Jadi ini para dewa dan para raksasa ini, terus ini untuk merebut amerta menggunakan Gunung Mandara. Untuk mengaduk samudra itu Gunung Mandara otomatis kan tenggelam. Ya. Jadi ditopang sama ini, sama sama Dewa Basuki sama Ularnya ini. Dewa Wisnu ya. Jelma dari Dewa Wisnu sama Dewa Basuki yang menjelma jadi ular dan raksasa, kura-kura. Terus ini yang membawa ini para dewa Bu Iya. keduanya. Para dewa sama raksasa. Jadi untuk saling tarik ekor Saling sama merebutkan ya, gitu, Bu, ya. untuk merebutkan guci yang berisi amerta tadi. Ini. Jadi ini sayangnya ini reliefnya sudah aus ya, sudah termakan usia. Jadi ini belum pemugaran atau konservasi juga belum. Terus Nah, selain jadi pembersihannya itu manual, masih pakai sapu lidi ya. Di mana lokasi candi sering dipakai ritual tolak bala atau penyucian kembali manusia. Senada dengan hal itu, Warsilah juga menuturkan bahwasanya beberapa pengunjung candi juga kerap menggunakan lokasi candi sebagai lokasi ritual. Oh ya Bu, menurut cerita dari kepercayaan warga setempat,
candi ini dulunya tuh difungsikan sebagai apa, Ibu? Ya, jadi candi ini difungsikan untuk semedi atau ritual, sampai sekarang masih difungsikan. Kalau menurut ceritanya zaman dulu, Bu, ini tuh sebagai tempat apa untuk para kerajaan dulu? Tidak ada ininya, tidak ada keterangannya sih, ya. Jadi sampai sekarang itu masih difungsikan. Kalau orang Jawa itu ada bulan Suro, bulan Selo gitu masih ramai sini di malam hari, malam purnama. Iya, untuk ritualan. Selain ada Samudra Mantana ini, di sini tuh reliefnya apa aja, Bu? Untuk satu paket ini reliefnya satu Samudra Mantana, terus yang kanan kiri nanti di tangga naik ada Gana atau raksasa, terus ada Hanuman, ada Dewa Kilin, ada Kepala Kala, ada Kinara-Kinari. Jadi untuk yang bagian belakang untuk relief, jadi ujung sama ujung itu sama, Hanuman, terus keduanya ini Dewa Kilin, terus yang ketiganya ini Kepala Kala, yang tengah Kinara-Kinari. Jadi Kinara-Kinari itu kan jelmaan dari seorang putri kahyangan yang separuh manusia, separuh binatang. Nanti kita bisa lihat. Pengunjung biasanya menggunakan dua lokasi candi yang unik, yakni Gerba dan Graha. Keduanya adalah ruangan yang terdapat di bagian depan dan tengah bangunan candi. Ruangan bagian dalam candi ini tertutupi dinding candi setinggi 5 meter. Di dalamnya terdapat beberapa batu, persis tempat persembahan yang menghadap arah barat, seperti arah depan candi. Di samping terdapat relief candi yang unik. Candi Kesiman dikatakan Warsilah dulunya adalah candi yang belum selesai dikerjakan, sebab bagian atas candi tidak ditemukan. Dari literatur yang dimiliki Warsilah, terbitan BP3 Jawa Timur silam, bagian atap candi mengalami kerusakan. Sejumlah batu candi tidak ditemukan ketika diteliti oleh beberapa peneliti Belanda dan juga Indonesia. Jadi dulu itu orang masuk itu nggak usah naik sini, Mas. Jadi dari lubang tadi, dari pintu tadi kita bisa naik, tapi agak menunduk. Soalnya kan agak tinggi ya. Jadi nggak usah manjat dinding ini. Jadi kalau sekarang ini manjat dinding sini, ini manjat turun, kayak orang duduk, terus naiknya kita manjat kayak orang manjat tangga ya. Nah, Bu, ini dalamnya yang lubangnya ini berapa meter kira-kira? Ini kira-kira 3 meter. Iya. Jadi tadi kan tingginya itu 5,5 ya. Jadi ini dalamnya kurang lebih 3 sampai 4 meter. Nah, Bu, biasanya kalau orang-orang ritual itu hari-hari apa aja, Bu? Ya biasanya itu malam tertentu, malam bulan purnama, bulan ini kalau orang Jawa itu bulan Suro, bulan Selo, ya. Terus ini yang sering itu Jumat Legi. Malam Legi pasti ada. Ya, pasti ada Jumat Legi. Karena lokasinya yang jarang diketahui, jumlah pengunjung candi itu relatif sedikit dibandingkan dengan candi lainnya di Mojokerto. Terdapat 465 pengunjung yang terdiri dari warga, siswa, peneliti, dan mahasiswa. Anak-anak sekolah yang datang biasanya belajar sejarah, relief, dan juga kesenian dengan melukis pemandangan sekitar. Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Aris Sofiani menyebutkan, Candi Kesiman merupakan candi yang diperkirakan dibangun pada akhir era Kerajaan Majapahit. Meski bahan batunya dari batu andesit, diperkirakan candi itu dibangun akhir kejayaan Kerajaan Majapahit. Nah, ini teman-teman beberapa relief yang saya katakan tadi. Yang di sebelah paling ujung pinggir sana itu ada reliefnya Hanuman. Terus yang di sebelahnya ini adalah Kinara-Kinari. Dan Kinara-Kinari itu adalah hewan, dan hewannya di sini itu berbentuk kelinci nih.
Dan di sebelahnya ini ada kepala kala. Terus yang paling utama di sana itu ada relief dari Samudra Mantana. Kan kayak Garuda. Iya. Yang ini cenderung kayak ikan. Kayak Terus ini bawa opor. Iya, obor sama kaca. Jadi ini kaca, yang ini kan kayak api menyala gini. Ya. Jadi kayak tembus, bagian tengah ini tembus sama sana, yang bagian dinding bagian selatan. Jadi terus yang bagian timur kan tadi berlubang ya, ada cuma sebagian aja, nggak kelihatan reliefnya. Terus bagian depan Samudra Mantana tadi. Cukup sekian dan terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita di Candi Kesiman Tengah yang berada di Desa Kesiman Tengah, Pacet, Kabupaten Mojokerto. Dan jangan lupa ikuti terus perjalanan kita selanjutnya di channel YouTube Asli Mojokerto.